Fadila Isikamorua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam psikologi pendidikan. Pertama, metode kontribusi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan studi tentang bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial sekolah. Kontribusi membantu mengembangkan metode pengajaran yang efektif, strategi belajar yang efisien, dan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Pertama, eksperimen, menguji hipotesis dalam kondisi terkendali untuk mengetahui sebab akibat. Contohnya, studi tentang efek reinforcement positif pada motivasi belajar siswa. Kedua, ada survei mengumpulkan data dari sampel besar untuk analisis statistik, contohnya seperti kuesioner tentang kebiasaan belajar siswa dan hubungannya dengan prestasi akademik. Ketiga, ada studi kasus. Studi kasus ini penyelidikan mendalam tentang individu atau kelompok tertentu, contohnya seperti analisis perilaku belajar siswa dengan kebutuhan khusus. Keempat, ada observasi, mencatat perilaku dalam setting alami tanpa intervensi, contohnya mengamati interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Dalam perspektif psikologi pendidikan, belajar dan mengajar dipahami sebagai proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, dan lingkungan. Pertama, fase belajar. Proses belajar terdiri dari 3 tahap: penerimaan informasi, penyimpanan informasi, dan mendapatkan kembali informasi. Kedua, ada teori pembelajaran. Terdapat beberapa teori pembelajaran yang relevan seperti teori pembelajaran langsung, teori pengalaman belajar, teori penguatan, dan teori fasilitasi. Ketiga, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari faktor dan proses yang berhubungan dengan pendidikan seperti perkembangan, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Keempat, sikap belajar. Sikap belajar positif sangat penting, seperti mendekati, menyenangi, dan mengharapkan untuk belajar. Kelima, teori belajar. Terdapat 4 teori belajar utama, yaitu pembiasaan klasik, koneksionisme, humanistik, dan kognitif. Keenam, psikologi belajar. Psikologi belajar mempengaruhi perkembangan, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum, serta mengarahkan guru untuk memahami kegiatan belajar dan mengajar. Ketujuh, ada penggunaan media. Penggunaan media dalam pembelajaran sangat penting untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan hasil belajar. Kedelapan, iklim belajar. Membuat iklim belajar yang kondusif di kelas sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar. Kesembilan, psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan berperan untuk memberikan solusi terbaik bagi persoalan yang muncul dalam pendidikan. Yang ke-10, pengembangan kurikulum. Psikologi pendidikan mempengaruhi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan. Next, teori pembelajaran. Teori pembelajaran pertama adalah behaviorisme. Menurut B.F. Skinner menekankan pentingnya penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Kemudian kognitivisme. Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan melalui tahapan-tahapan perkembangan. Next, ada konstruktivisme. John Dewey menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan pentingnya pendidikan yang demokratis. Kemudian ada teori pembelajaran sosial. Menurut Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa orang belajar melalui observasi, imitasi, dan modeling. Kemudian ada teori humanistik. Menurut Carl Rogers menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung dan menghargai individu. Kemudian ada teori pemrosesan informasi. Craig dan Lockhart mengusulkan teori tingkat pemrosesan yang menyatakan bahwa kedalaman pemrosesan informasi mempengaruhi seberapa baik informasi tersebut diingat. Kemudian ada teori konektivisme. George Simmons menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui jaringan dan koneksi yang dibuat antara kode informasi. Kemudian ada teori ekologi. Uri Bronfenbrenner mengembangkan teori ekologi yang menggambarkan bagaimana berbagai lingkungan dan sistem sosial mempengaruhi perkembangan individu. Selanjutnya ada perbedaan gaya belajar. Model VARK. Pertama, visual, belajar melalui gambar, grafik, diagram, dan peta konsep. Lalu ada auditori. Auditori merupakan pembelajaran melalui mendengarkan dan berbicara. Lalu ada reading atau writing. Nah, cara belajar ini melalui membaca atau
menulis teks. Lalu ada kinestetik, belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Next, gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Pertama, gangguan perilaku agresif terhadap orang atau hewan, merusak properti, berbohong, mencuri, dan pelanggaran serius terhadap aturan. Kedua, gangguan pemusatan, kesulitan untuk memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Kemudian ada gangguan oposisi. Gangguan oposisi ini dia merupakan sikap penentang dan tidak patuh terhadap otoritas, mudah marah, sering berdebat dengan orang dewasa, dan bahkan menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Kemudian ada kesalahan belajar. Kesalahan belajar merujuk pada hambatan atau kendala yang dialami individu dalam proses pembelajaran yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Ada disleksia, penyebab faktor genetik dan perbedaan dalam cara otak memproses bahasa. Kedua, ada diskalkulia, penyebab perbedaan dalam perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan matematika. Kemudian ada disgrafia, penyebab masalah perkembangan motorik halus atau perbedaan dalam cara otak memproses informasi visual dan bahasa. Next, perspektif transfer pembelajaran. Perspektif transfer pembelajaran adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam suatu konteks untuk membantu memecahkan masalah atau belajar hal baru dalam konteks yang berbeda. Ada beberapa transfer, yaitu pertama transfer positif, jadi dia mentransfer sesuatu yang positif yang dia lihat. Lalu kedua transfer negatif, itu dia mentransfer sesuatu yang negatif. Lalu ada transfer dekat, dia melihat secara dekat, lalu dia mentransfer hal tersebut. Lalu ada transfer jauh. Transfer jauh ini dia mentransfer apa yang dia lihat atau dia dengar dari jarak yang jauh. Lalu kelima ada transfer keterampilan dan pengetahuan. Jadi dia mempelajari sesuatu lalu dia mentransfer ilmu yang itu lalu dia menerapkan hal tersebut. Audio Jungle.